Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Paipun. Ya pun. Salam budaya. Para pecinta tenun Nusantara, kita sore ini ngabuburit apa ngabur-ngaburin ya. Di sore ini sebagai janji kita bahwa kita akan ketemu bersilaturahmi walaupun melalui live ya. Ini. Oke, kami sebelumnya pakai masker karena memang lagi pada kumpul, namanya juga ngabuburit masa saya sendiri. Kalau saya sendiri nggak ngabuburit, ngabur sendiri ya namanya gitu ya. Oke, sahabat Tapis, ini kebetulan rame ya. Makanya kami dengan pakai masker dan saya juga akan pakai masker karena kami berdekat-dekatan. Kita tetap prokes ya. Kenapa sih sahabat Tapis ini ide-ide yang pada ini jangan lupa Mas Aris, nanti aja ke situ lagi ngurusin itu. Ya gitu. Biar kelihatan. Biar kelihatan. Ini adalah kru-krunya Bung Tam Channel. Ya, awalnya saya sebenarnya nggak mau buat channel ini, tapi orang-orang ini yang desak. Saya pikir ya juga ya, saya punya beberapa tapis, kenapa tidak? Nah sebenarnya mereka ini profesinya yang sekeliling saya ini adalah para pencari berita yang lebih benar. Pencari berita atau pembuli berita? Karena mereka ini adalah sesungguhnya para orang-orang pers yang suka nulis, para wartawan media lah, kepala biro dan sebagainya. Yang bukan orang-orang media cuma berdua nih sama si Sony. Sony ini cuma penyanyi, tapi penyanyi yang sok ingin nasional. Sehingga saya lihat kontennya tuh nggak boleh deh, tetap aja lagu Lampung aja. Siap. Oke sahabat Tapis, ini nih mau kita bagi-bagiin nanti dimakan di rumahnya. Ini bukan makanan ya gitu loh. Oke, kalau ada yang nanya baru saya akan jawab. Kalau nggak ada yang nanya nggak dibagiin. Ya saya kenalin yang sebelah sana itu Rahmat. Itu saya nggak mau nyebutin medianya ya, karena nanti seolah-olah saya promosi. Nggak bersahabat nih sihnya, namanya juga gitu. Kita ketemu lagi. Ini yang bujang 1, 2, 3. Sebenarnya mereka bertiga ini yang sesungguhnya mempunyai ide untuk kita ngabuburit. Kayaknya sih, siapa tahu teman-teman sahabat Tapis bisa menjadi mak comblang. Siapa tahu loh. Karena Bang Rahmat ini sedikit lagi uzur loh. Kalau si Aris masih anak kecil, nggak ada masalah gitu loh. Tapi Bang Rahmat ini sangat berbahaya. Jadi sahabat Tapis, kalau orang mengatakan di media itu di dunia atau di Indonesia ini terlalu banyak cewek sehingga banyak cowok itu tinggal milih. Tapi saya nggak yakin juga. Saya membuktikan yang di lingkungan saya belum laku, itu berarti tidak semudah yang di hasil media itu. Enggak begitu juga, Bang. Bukan laku ya? Bukan nggak laku. Terlalu milih nggak kepilih. Bukan. Ya kalau enggak, itu isu aja itu. Memilih nggak kepilih, isu nggak laku, isu. Jadi sebenarnya apa? Ya belum jodoh gitu doang. Belum jodoh, Nggak gitu ada doang. pilihan masalah nggak laku itu belum ini sebenarnya. Kalau pernyataan belum jodoh itu hanya bahasa klise ya. Iya nggak Bang? Bang Rizwan ya? Enggak Bang, masa kita dibilang nggak laku kan? Terlalu banyak Ini wacana. dalam sedang proses memilih terbaik di antara yang terbaik. Hati-hati dek. Kalau pacarnya dia sekarang, kalau dia benar-benar udah pacar dia mengatakan memilih yang terpilih, berarti adik itu dipilih-pilih. Dibagi-bagiin, hati-hati loh. Ada itu yang terbaik dari yang terbaik. Gitu. Iya gitu deh. Ada yang dipilih kan gitu. Oke deh, namanya juga ngomong sama wartawan pintar ngelesnya. Bener gitu Bang, faktanya Bang. Faktanya. Nanya yang tuh lebih spesifik gitu loh Bang. Oke, spesifik apa? Kamu belum punya pacar maksudnya? Ya, bukan masalah bukan punya pacar. Gitu. Itu nanyanya tuh apa kayak agak kritis seperti abang jelaskan di channel Abang sebelumnya. Itu ditanyain agak itu nanti masalah Tapis. Dengar, saya itu bukan apa-apa sih. Oh. Saya tuh ngelihat teman-teman itu harus dong Bang, kita harus ngabuburit live dan sebagainya. Saya pikir apa sih yang desak terus? Nah, yang desak itu para jomblo gitu. Jangan-jangan mereka di sini untuk mencari media jodoh. Makanya saya promosi dulu. Saya belum ngomong Tapis loh. Oke, sama Tapis. Kita numpang promosi. Kita sangka numpang promosi artinya. Memang benar numpang promosi 2, 3 ini. Oh, numpang promosi.
Enggak juga sih, sebenarnya bukan begitu bang. Mending abang fokus tapis dulu lah. Fokus tapis dulu ya. Ya nanti lah, nanti teman-teman ada yang mau nanya. Sahabat tapis, Kamar mandi tapis. ini tapis yang langsung dia ngincerit. Langsung ngincerit dia. Sahabat tapis itu kayaknya nggak siap dipromosiin, jika kabur gitu. Kalau yang ini, nah sahabat tapis sebenarnya yang pertama mengatakan bom di, nah ini Mas Dwi ini yang ngesutnya. Jadi kalau minggu kemarin ada yang komplain sama saya, kok itu apa ya? Apa katanya? Ngeblur. Nah ini orangnya, dia ngaku memang waktu itu ada konser tapi saya diemin aja daripada ngulang. Wah curang dia. Terima kasih ya sahabat tapis yang sudah ngejapri bahwa kok ngeblur gitu. Nah ini nih Mas Dwi ini yang buat ngeblurnya gitu loh. Ini Bang Rizwan sering memberi masukan, Bang ini, oh iya gitu loh. Kalau kemarin tulang bawang Bumi Gayo yang nyanyinya ini nih. Oke. Mereka ini adalah sahabat-sahabat yang ada di, kami ini sebenarnya di Tulang Bawang. Di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Kami ini apa ya? Pencinta seni kayaknya sok-sokan ya. Pelaku seni juga kayaknya senewan. Apa ya? Asik-asik aja. Senang-senang aja. Asik-asik aja, senang-senang aja, tapi tidak berlaku negatif, kita membuat yang positif. Bagaimana kita untuk happy, untuk bergembira, tapi ada bermanfaat. Sehingga dihadapkan dengan channel ini, Bung Tam channel yang membahas tapis, ini kita bisa berbagi. Sahabat tapis semua, sih, nantinya tidak hanya ngebahas tapis loh. Karena kalau teman-teman ngelihat Bang Rahman sama Bang Rizwan ini konsen bagaimana dengan apa cerita-cerita leluhur, cerita-cerita apa, itu juga adalah salah satu bentuk budaya. Makanya kami berkolaborasi orang-orang yang sangat mencintai budaya. Satu jiwa. Nah, kalau ada pun yang beri masukan, yuk ngebahas berkenaan dengan apa ya? Berkenaan dengan adat istiadat, saya juga tertarik. Kenapa sahabat tapis? Saya kemarin pulang kampung ketemu sama Pak Aman ngobrol. Akhirnya saya diam juga ya, bahwa mereka itu sebenarnya dulu diajari oleh kakek saya berkenaan dengan adat-adat itu. Ya, waktu itu namanya juga kita nganggap itu dari keluarga kita ada, kakek saya sudah nggak ada, diwariskan paman saya sudah nggak ada, tinggal itu sekarang om saya, anak suami tante saya. Dia cerita banyak saat saya tanya, oh gitu ya, oh ini yang kasih tahu yai kamu gitu. Yai kamu gitu kata. Oh iya ya, kenapa kita tidak ada pendokumen? Nah, akhirnya saya mikir, kadang ada juga yang ngecat, nanti suatu saat saya akan ngebahas adat per hari-harinya gitu. Karena gini loh, Sony, ternyata setelah paman saya itu menjelasin, tapis yang dipakai itu kan ada rumbainya, ada kerincing duit itu, rambai tapis namanya. Jadi kalau orang yang sering nyentel di maknya, kadang-kadang kamu ini kayak rambai tapis gitu kan, nempel aja kemana maknya ngikut tuh. Rambai tapis itu sebetulnya ternyata ya, sahabat tapis, rambai tapis itu ada ininya, ada filosofinya. Ternyata selama ini saya juga mengetahui rambai tapis itu hanya 24, ternyata bukan 48. Itu maknanya apa itu Pak? Rambai tapis 48 maknanya kalau dia itu gawi, proses adatnya itu adalah menggawikan gawi marga, maka rambai tapisnya pakai ringgit. Uang ringgit. Ya, uang ringgit, 48 uang ringgit. Nah, kalau dia itu sahabat tapis, kalau dia itu gawinya itu gawi tiuh, bukan marga, gawi tiuh, maka 48-nya itu adalah rupiah. Nah, kalau tingkat gawinya itu gawi suku, maka itu adalah sen atau suku atau uang sen. Jadi, oh ternyata jenis rambainya itu Bang Rizwan menandakan tingkat gawinya. Jadi kalau misalnya pengantin itu gawi gitu ya, begawi canggut dan sebagainya, turunnya itu misalnya pecah haji pakai tapis itu ada rambainya, ada uangnya. Itu paman saya yang ngasih tahu. Saya katakan, jadi kalau dulu itu orang itu tidak perlu tahu apa diumumkan, orang sudah tahu dengan simbol ini dia ini tingkatnya di sini. Jadi kalau dia gawinya itu tingkat gawi marga, selama ini kan saya tahunya rambai tapis itu hanya 24 atau 17-24, ternyata 48.
Nah, kalau dia gawi marga, makanya rabai tapisnya itu 48 itu adalah ringgit, uang ringgit. Tapi kalau dia gawinya itu gawi tiuh, walaupun dia ngambil suntan tapi tiketnya gawinya tiuh, maka uang itu ada uang rupiah. Dan kalau dia itu gawinya gawi suku, makanya uangnya itu adalah sukunya. Bang Rahmat, belum ada ya yang nanya. Kalau nggak ada nanya nggak apa-apa, nggak dibagi. Banyak kawan yang mendengar langsung, gimana sih sejarah awal bisa ibaratnya memiliki koleksi tapis yang sangat apa ya? Langka lah. Bukan tua langka yang tidak lagi muda tapi tapis lama gitu kan? Itu yang awalnya gimana? Apakah memang disengaja apa? Enggak, saya kan dari pertama konten itu sudah ngomong Bang Rahmat. Saya mungkin ketimpulan pulunnya gitu, keberuntungannya. Saya tuh nggak pernah cari loh. Jujur sampai sekarang pun saya nggak pernah cari. Misalnya saya nyari itu enggak Bang Bang Sony, Bang Rahmat enggak pernah. Jadi kan saya ini kan di Tulang Bawang ini kan sudah 22 tahun. Kan kampung saya itu deket, Silang kan orang-orang di kampung di Megala juga nih orang kampung dan sebagainya. Nah dulunya jujur aja di saat orang-orang itu misalnya butuh ngebayar anaknya sekolah, butuh gini-gini dia datang, Dek, awalnya dia ngomong pinjam dulu duit kamu, misalnya 300, 200 gitu. Pegang dulu ini, kata saya untuk apa om, nggak apa-apa, nyawa itunya awalnya ngebantu. Sudah tuh, udahlah untuk kamu daripada untuk orang lain, banyaknya untuk kamu. Lama-lama saya pikir untuk apa sih gitu loh. Awalnya gitu. Ini lama-lama saya tertarik juga, oh iya juga ya, oh iya. Nah akhirnya saya kenal beberapa teman di Bandar Lampung yang memang ternyata mereka awalnya dirayu. Ada yang manggil Ahuya, ada yang manggil Abang, ada yang manggil Kiai, ada yang manggil Pangeran, macam-macam lah. Ya udahlah kasih kami aja untuk dijual. Loh, penjual kemana? Kata segitu loh. Kami ini jualnya sampai ke Australia, ke Belanda, ke Inggris. Mereka makan begitu. Kita akhirnya boleh dicek. Kalau kita melihat tapis malah orang-orang museumnya Australia itu lengkap loh. Ya kadang-kadang saya jujur aja salah, misalnya saya bingung, saya cari di Google yang di Belanda dan sebagainya, mereka ada tapis-tapis itu. Wah, kata saya kalau lama-lama kayak gini, kalau saya jual sama kamu orang, bisa habis tapis Lampung. Enggak lah, saya simpan aja, saya lestariin aja. Nah, awalnya kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya, simpen, lestari gitu. Nah, kebetulan istri juga suka barang-barang antik gitu loh. Jadi kan akhirnya disupport juga oleh istri. Jadi awalnya saya simpan aja, nggak ada secara khusus penyimpanan dah. Nggak ada saya tuh awalnya. Saya tutup, taruh aja gitu. Jadi itu saya itu memang ada satu tapis yang dulu dua tapis itu memang dari ibu saya gitu, dari ibu saya. Tapis itu juga bawaan ibu saya. Jadi ibu saya itu waktu kawin sama bapak saya tuh disansan ya, disesan tuh. Dikasih oleh orang tuanya itu beberapa lusin tapis. Jadi beberapa kami itu dikasih anak-anaknya untuk tapis itu gitu loh. Nah, sehingga itulah mengawali mulai dekat dengan tapis. Nah, lalu berikutnya bahkan ada teman yang sudah kenal, Bang, di rumah saya banyak tapis. Nanti gue tanya dulu sama orang tua gue, dikasih nggak kalau lu yang megangnya? Ternyata, Bang, kata ibu saya daripada dia megang juga nggak bisa melihara, malu aja. Kata saya nggak mampu bayar lo kalau beli. Enggak, Bang, dikasih aja. Ada nggak yang memang bayarnya sampai yang kita bayarin mahal? Ada nggak? Enggak. Saya jawab enggak ya, karena saya nggak pernah nyari. Masa? Ya. Beda dengan saya nyari ya. Iya. Mereka Bukan kayak kolektor nanti ya. bukan saya melestarikan. Itu yang kata saya ketipan pulun, hadir dengan sendirinya. Bukannya sesama lagi saling menantikan. Salah channel ya ini. Itu Allahu alam ya. Lo salah channel. Ada yang nanya dong, siapa dong? Apakah pada setiap
dan bagaimana perkembangannya sejarah tapis di Lampung. Pertanyaannya berat banget. Seperti gimana dulu itu? Andrianto ini kayaknya ya. Mana nih? Terminal tuh pada pemain sepak bola di terminal. Nah, Bang Franky, Mas Franky, Bang Franky, makasih ya pertanyaannya gitu. Apakah punya filosofi? Iya. Ya. Saya mengatakan pasti ada filosofi. Kenapa? Filosofi contoh nih. Ini yang di peci lapis ini. Nih. Ini adalah namanya, ada yang mengatakan juru syarat, ada yang mengatakannya Dewa Sano, motifnya ya. Nah, tapis itu filosofinya lihat dari ragam hias. Ragam hias itu motifnya ya, gitu nah. Motif-motifnya ini nih. Ini kayaknya, ini kan laut linau. Laut linau itu belum saya bahas nih di konten itu. Jadi ini kayak ini pucuk rebung gitu loh. Nah, jadi filosofinya selalu ada. Filosofinya itu untuk penempatan pemakainya. Ya, yang ditanya ya. Ini kan Dewa Sano, ini motifnya seperti Tenahikati atau mata kibau. Tenahikati mata kibau. Tenahikati mata kibau di Dewa Sano itu ada atau jung syarat itu banyaknya di daerah bawah. Ya. Tapi jangan ditanya gimana pemakaiannya, kan sudah saya bahas di konten. Ikut konten. Tentang sejarah tapis tadi katanya tadi. Nah, kalau sejarah Provinsi Lampung. Kalau sejarah tapis, saya jujur tidak memahami sejarah secara pasti ya. Sejarah pasti ya tapis. Tetapi beberapa peneliti itu ada tonton dari tonton sudah tuh Hari dari Bandung dan sebagainya, peneliti itu mengatakan, ada yang mengatakan dari abad ketiga kita sudah mengenal tapis dan sebagainya. Tapi kita memang sudah mengenal kain-kain tua. Menurut mereka di situ adalah contoh kain tampan. Kain tampan itu kayak taplak nampan gitu loh. Kain tampan itu sebangsa apa ya? Ada jungjungnya tapi kecil gitu loh. Kain tampan dan sebagainya itu adalah kain-kain tua. Nah, tapi yang sudah diteliti, kain tapis itu adalah Inuh. Yang saya baca ya, Inuh. Nah, Inuh itu diperkirakan di abad ke-13, 17. Ya. Nah, Inuh itu belum saya bahas di konten, nanti akan saya bahas di konten. Nah, Inuh itu sendiri sebenarnya penamaannya Inuh kalau menurut penelitian itu akibat ketidaktahuan. Indo. Iya, Indo. Lah, Iya. Indo. Nah, Indo itu akhirnya karena itu diteliti oleh orang Inggris, orang luar, orang Australia, orang Indonesia yang bukan juga orang Lampung. Dari lapal pengucapan dan pendengarannya Indo atau Inuh itu jadi Indo itu jadi Inuh. Nah, akhirnya terkenal menjadi tapis Inuh. Nah, ini diperkirakan di abad ke-17. Ya, di abad ke-17 dan 13. Katanya dipengaruhi oleh karena dia bentuknya piramid, dipengaruhi oleh piramid Mesir. Jadi sudah ada unsur Islamnya. Tetapi Bung Franky, kalau saya lihat di penelitian itu juga mengatakan bahwa Inuh itu pun ada yang mengatakan ada kerajinan hasil karya dari pesisir, tapi ada yang mengatakan ya, tapi ada yang mengatakan juga dari seniman komering. Nah, saya agak bersepakat itu hasil karya seniman komering di abad ke-17. Kenapa, Bang Franky, saya bersepakat itu? Karena tapis Inuh itu cara pembuatan dan jenis kainnya mirip dengan tapis Muara II atau komering. Nah, ada kesamaan itu, makanya saya pikir ini pasti di abad ke-17 saya sekali komering. Walaupun di Inuh itu penuh dengan motif. Itu Inuh dan itu ya kan, Bang. Ini ada pertanyaan lagi dari Mawardi Hendra Jaya. Ini kayaknya gue diberondong para teman-teman PES ini. Ini kayaknya para wartawan ini. Mungkin saya share ke grup PES tadi. Jadi Iya. Ini jadi satu teman PES semua yang nanya gue. Tadi itu kan tapi tentang tapis Inuh. Tapi secara luas maksud Mawardi Hendra Jaya ini, sejak kapan masyarakat Lampung menggunakan pakaian tapis? Kemudian pulang bawang. One by one ya. Lampung. Kalau ditanya sejak kapan masyarakat Lampung memakai tapis, saya katakan sejak masyarakat itu memiliki budaya. Sejak Pak
kenal pakaian apa budaya. Karena ciri khas masyarakat berbudaya tinggi itu, ya ciri khas masyarakat tinggi, dia mempunyai dialek. Lampung itu mempunyai dialek loh. Ya. Kamu masa begitu? Itu dialek loh. Logat kalau bahasa. Logat kalau kita ini sudah lapor nunggu-nunggu ini, namanya begitu. Itu kan logat dialek. Sudah itu kita punya bahasa. Lampung itu ada bahasanya O dan I. Kalau di sini tulang bawang O, di pinggir I. Ingat ya, bahasa O dan I ini jangan disamakan bahwa ini adalah penganut adat. Itu dialek A itu tadi. Dialog A dan O, maka A dan O. A dan O. Tapi jangan dikatakan bahwa dialek A dan O ini itu adalah penganut adat. Kan selalu sebatin dan pepadun gitu loh. Karena sebagian orang pepadun juga dialeknya A. Contohnya Sungkai, Wakanan, Pugian gitu loh. Tapi kalau pesisir memang mayoritas dialek A, sebatin dialek A. Jadi kan nggak di situ ya. Dari pepadun. Berarti kita punya dialek berapa? Kita punya aksara. Sudah itu ciri khas orang berbudaya ketika dia memiliki pakaian. Tapis ini adalah pakaian wanita Lampung. Dan artiannya kalau ditanya, karena saya juga nggak mau jawab tahun sekian, persekian nggak bisa. Saya juga nggak nanya kapan kan. Karena saya harus karena itu harus hasil penelitian yang dibuktikan ya. Tapi untuk di Pulau Bawang sendiri, ya, yang setahu Bung Tam nih, kapan kira-kira tapis itu digemari gitu? Sekitar tahun berapa gitu? Abad berapa gitu? Kalau saya mengatakan kapan tapis itu digemari, itu pasti sejak ya Lampung itu memiliki adat. Sejak kapan? Al-Walam kan? Karena tapis ini kan dipakai dalam proses adat loh. Kalau ditanya sejak kapan? Sejak kapan? Al-Walam. Tapi satu hal ya, sejak tulang bawang itu ada. Sejak tulang bawang itu ada. Jadi kalau tulang bawang nggak ada, nggak mungkin dia pakai tapis ya. Tapi kapannya Al-Walam. Dan masih digemari hingga terakhir tapis-tapis tua yang ada di Bungtam, ada di Bungtam ya. Oh, kalau digemarinya Bung Rahmat, saya yakin sampai sekarang ini malah masyarakat sudah menggemarinya. Buktinya menggemari. Walaupun saya nggak dapat ini. Dia orang ini curang sahabat tapis. Dia udah berseragam semua pakai ini lihat aja. Ini kan seragam Bungtam Channel di sini nih. Punya saya tinggal sama dia orang. Ampun gitu. Akhirnya saya pakai jaket itu, betul aja pakai jaket nutupin. Nah, dia orang ini. Curhat iyalah. Jadi jadi saya membuktikan mau melestarikan seperti teman-teman ingin melestarikan pakai baju-baju bermotif tapis. Tapis itu masih dipakai yang tapis yang ada di Bangustam ini kan rata-rata puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Arti kan sekitar mungkin sering kali dipakai mungkin abad 17, 18, benar nggak? Ini kan saya katakan sekali lagi, saya tidak mampu untuk menjawab di abad keberapa. Ya. Karena yang saya jawab abad itu karena baru ada hasil penelitian berkenaan dengan Inuh. Ya. Abad 17. Tapi walaupun beberapa penelitian bahwa kita itu sudah memiliki budaya tapis dan sebagainya dari abad ketiga. Ya kan? Abad ketiga. Nah, kalau di abad ketiga tulang bawang sudah ada. Sudah ada abad ketiga. Buktinya di daerah saya di Tulang Bawang Barat itu ada Benteng Sabu. Ya. Hasil penelitian arkeologi Bandung tuh di abad kedua berjayanya di abad ketiga. Abad ketiga, abad ketujuh. Jadi artinya memang dan itu wilayah Tulang Bawang loh. Pasti pakaiannya tapis Iya. gitu ya. Nah betul. Karena almarhum Marwan Shah warga negara mengalurkan cerita akhirnya dibuat oleh Mbak Linggar Nuni, ya, yang sekarang Lampung Tengah. Dulunya kan kami berkolaborasi di Sanggar Sapon. Itu tadi Bedayu Tulang Bawang katanya dari sana. Persembahan dari itu yang Menggalo itu di situ. Nah, artinya itu tapisnya udah ini loh tapis. Itulah buktinya. Tapi kalau saya didesak di tahun dan abadnya, jujur harus dari Andrian Soli, tapi mungkin bukan pertanyaan ya, sedikit keluhan rasa hati mungkin ya. Dia bertanya nih, tadi pun Bung Tam,
Saya mau tanya tapis-tapis yang berasal dari Lampung pesisir, ya. Dan saya batin apa saja, karena zaman sekarang di saya batin saat ini hanya lebih mengenal kain tumpal atau songkok saja. Oke, maka Bang Dian Andrian Story. Bang Andrian Story, Ya. saya sebenarnya agak menghindar ya dari penjelasan tapis. Saya mengkotak-kotak bahwa ini tapisnya pesisir, ini tapisnya pepadun, ini tapisnya ini. Tapi oke lah, saya jawab lah. Ciri khas pertama, kalau saya mengatakan tapis-tapisnya pesisir itu tidak dengan benang-benang emas. Dia banyak disulam dengan benang sutra. Ya. Yaitu jenis kainnya kayak wool yang lembut sekali gitu loh, yang kayak kalau kayak sarung kayak serat nanas, kayak sutra serat nanas gitu loh. Kalau saya mengatakan ya. Nah, kalau jenis-jenisnya itu ada tapis maka, tapis inu. Bahkan kemarin ini saya sudah cita-citakan, yang ini mau saya kasih sama Bang Andrian dari Pesawaran. Ya. Ini bukan ya? Nggak tahu. Andrian Story bukan? Nggak tahu dia bukan. Andrian dari Pesawaran, karena dia kemarin saling chat sama saya. Itu diskusi mengenai tapis. Saat saya mengatakan tapis kaca. Ya, tapis kaca. Karena Bang Aryan ya. Andrian ini Andrian Story namanya. Nggak tahu. Mungkin ya. Karena tapis kaca menurut dia di daerah Pardasuka itu juga mengenal tabur intan betabor katanya. Intan betabor, tapi yang seperti apa kita juga belum tahu. Nah, saya pikir mungkin bahan dasarnya yang itu menurut saya itu adalah jenis tapisnya pesisir dengan dengan kaca, itu mungkin yang maksudnya intan betabur. Nah, tapi katanya di daerah Krui, dan itu ada yang mengenal tapis juga, tapis cermuk. Cermuk itu dari singkatan cermin remuk. Cermin remuk itu berarti kan kaca. Dari kaca itu, dan menurut Bang Andrian, dia menelusuri itu, dia dapat dari Museum Australia yang mengatakan cermin remuk itu dari Australia. Malah dari Australia. Kata Bang Andrian, saya tuh nah itu membuktikan kita tuh ditarik orang mengambil barang kita akhirnya nggak punya, akhirnya kita nggak bisa mewariskan ke anak cucu. Makanya saya berpikir channel ini gitu deh, kita untuk memberi edukasi. Ya, kalau edukasi terlalu tinggi Bang Risma. Minimal kan kalau ada yang mau nyari-nyari ada di situ. Oke. Bangsa edukasi ini ada pertanyaan pas kayaknya nih. Dari Tropa Pratama nih. Ya, Salam budaya katanya. salam. Nah, tapis ini apakah hanya bisa dipakai pada saat acara adat saja, hitam? Nah, Atau boleh pas acara adat itu? Sekali aja yang bebas kepada pertanyaan juga. apa? Sama pertanyaannya, dia bilang dari beli tidur. Kamu orang ada yang nyatet nggak yang nanya-nanya itu? Biar kalau kita mau ngasih, Ada sendiri Pak, di dalam kita sekarang. kita mau ngasih peci tapis ini. Nah ya, di dalam beli tidur Pak, pertanyaannya, apakah di dalam seni tapis itu ada sebuah makna sandi atau sebuah falsafah seperti misalkan di Jawa ada batik yang dipakai para telik sandi pada kerajaan di Jawa buat misi mengirim pesan pada pasukan GLL. Tangannya gini. Tangan gini-gini. Jadi kalau tangan gini-gini, saya gini-gini juga. Gitu. Oke, para sahabat tapis, pertanyaannya, apakah tapis ini dipakai di acara adat sendiri? Kalau sekarang Lampung ini bukan motif tapis loh. Ya, makanya saya termasuk kalau di acara adat jangan pakai ini deh gitu loh. Walaupun ini sudah dikatakan manuk bugem dan sebagainya, tapi jangan dipakai dong. Ini motifnya tapis. Lampung itu kikat loh. Kikat itu untuk pala itu namanya kikat. Ini sebenarnya lepas dari ini, simbolnya kan gini loh. Saya nanti suatu saat akan praktekkan cara membuatnya. Diikat gini, dibalik gini. Jadi di sini supaya simpel dibuatnya bucuk gitu. Itu kikat. Sebenarnya dia bukan motif tapis.
dia hampir mirip kayak songket gitu loh bahannya. Kalau cowoknya pakai tumpal. Nah kalau saya sih menganjurkan kalau pas di acara-acara adat, cowok jangan pakailah tumpal tapis gitu loh. Sebab yang bertapis itu kan cewek. Tapi kalau hanya di pesta, dia apa silakan aja, namanya juga fashion. Jadi kalau walaupun bukan acara adat, tapi ini boleh dipakai kan? Ya boleh dipakai. Sekarang saat ini boleh. Iya. Nah, sudah itu mungkin nggak bisa dipakai tapis itu. Nah kedua Bang Rahmat ya, saya nurusin dari pertanyaan tadi yang bahwa kenapa akhirnya kita ngelihat di daerah pesisir atau sebatin itu tapisnya sedikit, itu kenapa? Karena mereka itu yang memiliki tapis hanya sebatinnya. Ya bukan sebatin itu tidak boleh punya tapis. Kalaupun mereka mau pakai, dipinjemin oleh sebatin. Beda dengan di kita. Semua bisa punya tapis gitu. Biasa melakukan adat, begawi, becoh, ngetih, dan sebagainya, dia punya tapis semua. Tapi di sana enggak, Bang? Enggak, jadi dia hanya sebatinnya, nanti turun ke bawahnya, ke bawahnya. Jadi akhirnya mereka memang sedikit dengan itu. Nah, tadi ada pertanyaan, tadi apa ditanya? Yang di Facebook tadi. Facebook tadi? Oh, Apakah ya, oke. tapis itu ada makna sandi? Nah. Atau falsafah. Seperti misalkan yang di Jawa ada batik yang dipakai sebagai sandi pada perayaan Jawa. Iya. Buat isi, Iya. Sahabat tapis yang nanya nanti buka di konten saya yang saat saya ngobrol bareng Sultan Pesilah. Ya. Oh. Itu kita jelasin itu bahwa semuanya punya makna. Contoh saya tuh ngebahas tapis tuho. Jadi jelaskan Sultan Pesilah kenapa di situ ada gambar binatang ayam-ayamnya. Karena di situ sebenarnya bahwa kita itu kalau kumpul pasti memotong binatang dan sebagainya. Bahkan dalam suap-suapan menggunakan ayam dan sebagainya. Kenapa naga? Saat itu dijelaskannya itu kan melalui air dan sebagainya. Jadi artinya Bang, Mas apa? Negeri tidur itu pasti ada filosofi yang ingin disampaikan di semuanya. Dan ingat, sahabat tapis kenapa di daerah Pepadun dan sebagainya ini kebanyakan tapis ini? Karena Mas Ridho, misalnya Mas Ridho ngambil gadis, misalnya loh, belum ngambil gadis kan? Ya udahlah, Mas Ridho, Bang Rahmat aja. Nah, misalnya kan kalau dulu kan maaf apakah dia larian ataupun di intar itu kan biasanya proses di akad ataupun proses acara gawi adatnya itu bisa mengurun waktu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 minggu. Nah, dalam proses menunggu belum acara itu yang perempuan pengantin wanita itu kan udah di rumahnya yang laki. Setiap hari itu dia dandan loh. Dia pakai kebaya, pakai tapis. Kalau malam dia dandan adat Nusantara. Nah, makanya datanglah orang malam nyubu, yang ngintip dan sebagainya itu ya. Nah, jadi makanya akhirnya kalau di kita itu kan banyak wanitanya pada kali itu dia pakai pakaian untuk dia berdandan itu. Nah, kalau masih tidak pengen tahu nanti kalian lah sama orang Lampung nggak apa-apa. Jadi gini, ini ada pertanyaan juga dari Bung Ginet, tapi mungkin saya sedikit modifikasi nanti ya kan. Ada nggak pertanyaannya Bang Bungtang? Nah, ya buat niat Bungtangnya untuk buat sanggar kerajinan tenun tapisnya sendiri di tulang bawang. Bung Junet. Halo Bang Junet. Bung Junet, makasih ya pertanyaannya. Kayaknya itu menginspirasi. Tapi agak buat tadi jawab gitu ya. Menginspirasi. Karena ternyata ada teman-teman ya gini lah, makanya kita ngobrol gini akhirnya itu yang nggak kepikir akan kepikir. Juga. Iya. Nggak kepikir akhirnya terpikir. Oh iya juga gitu loh. Memang beberapa orang sudah mengatakan, contohnya saya itu kan mempunyai 35 jenis. Dari 35 jenis itu pasti ada turunannya. Contoh tapis kaca tadi, ternyata ada pecahan-pecahan berikutnya Bang Rizwan. Nah, itu banyak yang mengatakan semacam museum atau dibuka untuk umum ya? Rumah produksi. Kalau rumah siapa aja ya, tapi kalau yang kayak semacam museum pribadi. Iya, siapa tahu doakan lah, siapa tahu punya tujuan nasib sampai ke sana. Tapi kalau saya mau mengatakan akan menunjukkan, karena saya belum kepikir, karena perlu sesuatu yang untuk melakukan itu. Tapi barangnya ada. Iya.
Jadi bisa Bahkan ada yang desak saya pameran dong, pameran kan barang saya bingung pameran terus. Jadi kok udah banyak yang penasaran nih Bang, pengen lihat tapi kan setiap mau lihat itu harus didampingi Bang Ustaz dong, ya kan? Jangan kamu tahu rusak atau apa kan? Tapi kalau mungkin dengan buka sanggar atau semacam museum pribadi, jadi orang kan bisa melihat lah. Ya oke. Saya juga sebenarnya berpikir juga itu selain hanya tapis. Kalau ada nanti Bang Junet ya, kalau ada masukan kira-kira ada yang bisa buat batik. Saya tuh punya beberapa sebagi. Saya punya cinde. Saya punya kain semua itu loh. Cinde, sebagi, saya punya ini apa pelangi. Kain pelangi tau nggak? Oh iya. Apa pelangi? Kain pelangi tau nggak? Oh iya. Apa itu Pak? Kain pelangi itu kalau teman-teman tahu jemputan Palembang, kain jemputan Palembang mirip-mirip itu. Mirip-mirip jemputan Palembang, tapi itu kain tua. Kain orang India itu kan yang Nah, kain-kain orang India itu namanya kain sebenarnya ada yang mengatakan itu dari India dulu awalnya. Itu waktu perdagangan sutra itu, jalur sutra. Itu saya punya namanya kain cinde. Nah, itu juga Bang. Saya nanya sama paman saya. Saya baru ngeh di saat ponakan saya begawi kemarin. 3 tahun yang lalu begawi. Kata dia bendera. Kata bendera apa sih bendera? Ini katanya di depan ntar semua bendera keluar. Saya pikir ini bukan bendera, ini pencor-pencor apa? Kayak umbul-umbul gitu. Ternyata itu maknanya apa? Pertama sekarang karena yang dari Indonesia kan bendera merah putih. Kedua adalah cinde. Ketiga urutannya cinde. Ketiga itu adalah sebagi. Keempat itu kain pelangi, baru kain putih, kain kuning, dan kain merah katanya. Itu yang harus jalan di tengah jalan ngiring semua yang mau naik pepadun dan sebagainya. Oh begitu gitu loh. Tapi kadang-kadang kain ini sudah langka, yang cinde, yang apa itu orang sekarang tahunya hanya sebagi sih ya. Padahal ada namanya di atas sebagi itu kedudukannya itu adalah cinde. Itu langkah itu kenapa? Apakah sama kayak pertanyaan ini saya sambung ya dari Sauki Handaru. Saya mau tanya nih, apakah masih ada pengrajin kain tapis yang pembuatannya masih tradisional, menenun kain, kalau ATBM, alat tenun bukan mesin. Ya. Kalau masih ada, mohon dijelaskan di mana lokasinya. Sauki Handaru. Oke Bang Sauki Handaru, saya juga belum ke sana. Ya, saya jujur saya belum ke sana. Saya rencana akan ke sana. Di mana? Di daerah Gisting ada yang bangun, daerah Tagamus. Daerah Tagamus itu saya pernah cek, bahkan menurut mereka di situ juga sudah mengembangkan membuat tapis cucuk anda. Karena tapis cucuk anda itu bukan gini loh, sorry ya. Ada tuh membuat tapis cucuk anda, ini contoh tapis itu kan ditempel benangnya baru disulam ditempel. Nah, itu bukan cucuk anda. Kalau cucuk anda itu disulam benar dari benangnya. Nah, biasanya kan benang sutra itu juga akan lagi punya cicit-cicit. Tapi saya pikir kalau ke Tagamus selesai lebaran aja deh gitu loh. Beberapa yang ingin aku kunjungi jujur aja pengajian tapis di Pesawaran, Tanggamus ya. Gisting Tanggamus. Pesawaran, mana lagi? Nah, sudah itu kalau ini ada rekomendasi teman bahwa ada nenek-nenek. Nenek-nenek di mana tuh? Adanya di Natar dan ada satu sebenarnya orang Lampung Utara tapi sekarang tinggalnya di Kedamaian katanya. Bahkan itu katanya lucu. Kalau dia napis itu dia hanya julur-julurin kakinya, dia tidak pakai alat ini, dia tapaknya dia udah sulam gitu. Nenek-nenek itu. Jadi saya akan datang. Jadi artinya pengrajin itu sudah ada. Tapi jujur di daerah kita, siapa namanya tadi? Sauki. Bang Sauki. Di daerah kita di Tulang Bawang ini sudah langka ya pengrajinnya. Siapa tahu kita usus, sehingga itu streaming, UKM yang loh, yang telah dibantu oleh Bupati untuk apa? Kegiatan ibu-ibu pengajian.
Itu karena kan saya juga di Tulung Bawang itu kan sama Ibu Bupati Tulung Bawang Bu Winarti untuk ngelihat ya, kami itu kan binaan-binaan. Saya lihat ini hebat-hebat ini ngebuat alas kasur dan sebagainya. Ini bisa dikembangkan untuk membuat pengrajin tapis. Tinggal hanya mungkin kita akan bicara kalau mereka mau. Kalau Bang Rahmat juga mau bisa sih membuat. Enggak, Bang Rahmatnya disulap. Biar kempes. Promosiin aja lah kita. Iya. Saya kan gitu. Apa ada yang manggil Bang Rahman, tolong dong. Siapa itu? Banyak di sini tuh, banyak tuh. Oh ya, saya sebentar ya. Ini dari si apa namanya? Nah, lu baca tuh. Jadi ada si manggil Bang Rahman, baca dong. Mana banget tuh? Lu kasih makanan itu lu tuh. Rapat udah ngeliat makanan langsung nggak fokus dia. Makanan soalnya, coba ya. Nah ini sebenarnya inilah tujuan channel kita. Tapi dari pertanyaan dari Albari Akbar nih. Albari Akbar itu dengan sih dong. Ya, tentang bagaimana tapis bisa kembali diminati anak muda sebagai simbol budaya. Oke. Bagaimana pertanyaan, masukan atau apa? Oh, saya mengatakan kegundahan dia. Iya, Kegundahan. nanti mungkin ya. Kegundahannya. Albari Akbar. Nah, saya sangat terima kasih pada Bung Akbar, minimal Bung Akbar sendiri yang sudah tergugah. Nah, channel ini salah satu ngajak kita untuk menggugah. Ternyata kita ini mempunyai budaya tinggi, warisan nenek moyang kita. Contoh ya, waktu saya kemarin itu ngobrol sama Sultan itu, Pesira itu. Oh iya juga, dulunya Lampung ini terkenal dengan lada, sekarang lada udah nggak ada, punah. Nah, tapi sini bisa punah kalau nggak kita sendiri yang melakukan pelestariannya. Bagaimana untuk dikenal anak muda? Sekarang sudah mulai para desainer udah melakukan perancangan menjadi fashion. Kayak teman-teman ini kreatif dan membuat itu tempel di kaosnya, jadi menjadi sana. Motif-motif inilah yang akan bisa kita lakukan. Oke, sahabat tapis? Ya. Oke, jadi mungkin pertanyaan daripada Ini siapa yang dikasih kok dari tadi kita ngomong turun? Mau kita kasih ini. sudah tercatat kan tadi pertanyaan. Ini yang satu ini Andrian Pesawaran. Nah, tadi di Andrianto tadi satu ya. Terus ini Sahabat tapis, jangan mau dikacangin teman-teman ini, harus jelas. Nanti nggak taunya dia bagi dia orang sendiri. Curang itu. Curang itu nggak bagus, nggak boleh. Ini kayaknya harus tetap dapat nih. Tadi nanya terus nih. Sawar Tidur. Pesawaran. Ini ada pertanyaan yang bisa menjawab tadi pertanyaan Albari apa? Negeri Tidur, kasih nomor WA ataupun handphonenya yang bisa dihubungin. Dari kita Negeri Tidur. Ya, sama ini dia menjawab pertanyaan daripada Albari apa? Jadi pertanyaannya ini pertanyaan tapi bisa menjawab. Bahwa Bung Tam, mungkin Albari Akbar tadi kan nggak tahu bahwa Bung Tam ada buku tapis, wacana pembuatan buku tapis. Nah ini lagi tidur tanya nih, Bung Tam, kapan launching buku tentang tapis Lampung? Oke, makasih Negeri Tidur. Doakan secepatnya karena ini, apa kendalanya saya bingung juga ya. Pemotoan gagal 3 kali sampai motonya. sudah tulis jebret ini. Akhirnya saya itu mengambil alih cepat masuk channel itu supaya cepat gitu. Nah, doakan sudah diproses asal jadi sehingga nanti dibaca orang jadi acuan. Ternyata kita hanya salah-salah. Kenapa? Mungkin tayang ada di Google itu contohnya dia memasukkan tapis bintang perak, tapi motif bintang peraknya nggak ada. Dia motif ini kan motifnya Jung Sarat atau Dewa Sano. Ini hanya karena benangnya benang perak, bukan yang di tirainya yang di pengantin pesisir. Tapi yang ininya motifnya ini adalah Laut Linau. Saya belum bahas bersama tapis di Laut Linau. Saya belum bahas. Ini adalah motif Laut Linau. Kayak ini adalah motif namanya motif kalau orang di
beberapa saya tanyakan pucuk rebung. Tapi saya lebih cenderung tidak mengatakan pucuk rebung. Pucuk rebung itu kan bahasa Indonesia. Saya lebih mengatakan kucuk ibung. Bahasa Lampung itu bukan pucuk, lo kucuk. Rebung itu ibung. Nah, jadi kucuk ibung. Ini namanya kucuk ibung balak-balik. Kalau dia rapot, hanya kelihatan kayak garis itu kucuk ibung balak-balik ngebaya. Dia kelihatan seperti ngebaya. Jadi apa lagi ya? Contoh lagi. Kalau ini apa Pak? Kalau ini Pak? Nah, kalau ini kan ini tetap adalah laut linau. Nah, kalau ini kan kucuk rebung. Nah, kalau ini sebenarnya boleh sahabat tapis lihat nanti ini ada di motif-motifnya tapis kok mau dua sama. Semaka. Ini ada di motif-motif tapisnya semaka yang ini nih. Tapi kalau semaka itu dari benang kayak benang sutra. Nah, kalau yang ini sahabat tapis namanya juga kucuk ibung balak-balik beayun. Beayun itu kenapa dia berhubungan ini dia berayun-ayun. Berayun-ayunnya sama dengan tiga yang dekat itu Rahmat, Bang Rahmat, Bang Rido, Mas Rido sama Mas Aris berayun-ayun bertemu jodoh. Nanti ya, setelah pandemi COVID-19 berlalu. Iya, amin. Enggak, ngomong-ngomong gini nih Bang, tadi kan sudah dari sekian banyak pertanyaan Abang mana yang Abang pilih dari beberapa penanya tadi? Saya pilih semua lah. Fotonya bagus-bagus. Ini banyak banget itu Bang. Fotonya bagus-bagus. Tadi Rahmat dan tidur dapat. Atau Peggy Andrianto. Peggy Andrianto. Adri Andrian. Nah, udah tuh. Sudah itu yang ini nih. Yang selalu asalnya melalui email. Siapa? Yang email saya diskusi, yang lain dia minta alamat, saya boleh itu kita kasih. Erwan 89. kita kasih. Nah, Safri ya. Sahri Erwan 89. Andrian. Terus Peggy Andrianto. Begitu tidur baru 5 nih. Yang lain serap dulu. Ada 5 nih. Dan 5 lagi. Jadi ada 10 ini. Kita dari 5 penanya yang bikin Gimana gitu loh. Tapi dengar ya, yang 5 ini sahabat tapis saya hanya ngejawab, nanti yang milih para kru ya. Kalau yang 5 kan saya diajak memilih, yang kamu orang teman-teman lah yang milih yang 5 itu ya. Yang menurut kamu orang yang nyeleneh. Tapi sahabat tapis jangan ditanya, siapa sih calon kamu orang? Jangan, nanti dia nggak mau jawab. Mas Dwi ini benar-benar tukang kameramen ya, dia nggak ngomong-ngomong gitu. Bawaan puasa Bang. Mohon puasa. Abangnya bau Bang. Ya pakai masker nggak ketahuan. Lu sendiri yang bau lu sendiri. Udah belum? Yang mana? Erwan 89 nih. Erwan 89 apa namanya? Bung Tam, bagaimana cara merawat tapis agar tidak lapuk ketika disimpan? Adakah cara khusus menyimpannya? Nah, Bang Erwan ini juga nanya nih. Erwan 89. Yang tadi yang kata saya yang ngubungin itu. Bang Erwan ini aktif nih. Dia memilih yang mana sih? Bang Erwan lu mau yang mana? Erwan mau yang mana? Tapi sini nanti dulu lah gua mau nanya pertanyaan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, Itu coklat itu. yang ini, Bukan coklat ini. Nah itu. Ini. Itu kayak ya ini. Bang Erwan yang ini ya? Ya udah gua pisahin lah. Lu yang milih Bang Erwan ya. Ini si Sari ya. tinggal 5 lagi nih Bang. Yang 2 nanti kita pilih lagi ya, belum sini. Erwan tadi nanya gimana cara merawat. Bang Erwan sama sahabat tapis, saya juga lagi berusaha untuk menanyakan kepada museum tekstil gimana cara menyimpan. Nah, kalau sementara yang saya lakukan baru sekarang saya kasih kain putih, saya lipat, saya gulung, saya simpan. Nah, di dalam tempat penyimpanannya itu yang tidak lembab, ya tidak lembab, saya kasih lada
lada putih. Lada putih. Itu juga para teman-teman antik sih yang kasih tahu. Pakai lada putih. Kalau bahasa Lampung lada sulah. Nah, dikasih lada, saya kasih banyak-banyak. Itu katanya untuk anti binatang untuk itu. Iya. Oke, sahabat tapis. Preki mau kasih yang mana tadi? Franky tadi mana ya? Yang mana Preki? Yang ini. Yang ini Preki ya? Ini ada nih. Kalau apa negeri tidur? Negeri tidur? Ini tidur. Yang ini saja. Ya. Negeri tidur ini aja lah. Tinggal 5 lagi nih ya. Tinggal 5 ton. Lancang. Kita suit ke sini. Janganlah, Ada deh Sulistiawati. Sulistiawati. Tapi pun, Ya pun. adakah makna dibalik dari macam-macam motif tapis? Oh, orang tanya tadi udah nggak mau jawab lagi. Tadi Ada yang nanya, ya masih bisa nanya sekarang nggak Bung? Bangga saja. kayaknya itu cewek apa cowok? Oh cowok. Kalau cewek boleh nanya nggak sekarang Bung? Jangan-jangan dia nanya lo masih boleh nggak ada daftar kali Mat? Mas Rahmat, Bang Rahmat. Iya. Kalau cowok, cewek, kalau cowok yang masalah. Mau nanya apa Bang Dasani? Nanya apa Bang Sani? Tadi itu Sofi. Dari yang paten. Ayo. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, habisnya Itu bisa. gua aja saya kopi gua ya. Ya enggak. Masih 5 lagi nih. Enggak. Facebook dong, Facebook. Siapa lagi? Tadi Facebook ada yang kelewat lo. Yang ini yang terminal tadi siapa? Preki itu ya? Lagi ya. Ah. Nah, perlu nanya juga loh. Saya nanya lah. Ya enggak lah. Nggak bisa. Nggak bisa lah. Nggak bisa. Nggak bisa, itu namanya tingkat kecurangan, puasa-puasa curang loh. Baru tahu kan nama Facebook lahirnya. Coba dulu di atas tuh. Ayo siapa lagi? Oke, pertanyaan. Teman-temannya Sony ini nggak ada yang nanya nih. Ada tambah ya, Bang? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak disebar di channel A Sony, kayaknya di blog A Sony nih, di channel A Sony. Mereka kalau jam-jam segini masih kurang. Enggak. Persiapan. Kayaknya agak seneng gitu, Bang. Oh, iya. Di channel sini. Kalau sama motor yang biasa ini. Salam ini Bang Tam, salam dari Henry Rizwan. Wow, Bung Hen, salam ya. Iya. Nah ini Bang Darsani. Mm. Singkat amat lah nanya. Apa bedanya tapis dari daerah kita dengan tapis dari daerah pesisir Bung? Oke. Saya Bang Darsani sebenarnya di YouTube selalu menghindar mengatakan ini daerah mana. Saya kan selalu bicara bahwa ini tapis Lampung. Tapi pada prinsipnya gini lah. Tapis yang bermacam-macam corak ini, ya, beragam corak ini adalah banyak tapis pepadun di daerah sini. Kalau pesisir itu banyaknya ada tapis Semaka, tapis Inu, tahu. Nah, itu bedanya dilihat di kainnya, kain tepat tapisnya itu. Nah, kalau yang biasanya dari daerah pepadun dia tenun yang kuat itu, tapi kalau daerah sana ini hampir sutra gitu, lembut gitu. Jadi kayak Semaka itu kan kayaknya kayak wool gitu dan sebagainya. Terus persamaannya? Sama-sama tapis. Pertama sama-sama tapis, sama-sama dipakai cewek gitu, selesai kan? Bang Darsani. Darsani kasih nggak? Yang mana? Ini. Bang Darsani mau yang mana dikasih tahu? Nih, kasih tahu nah. Tinggal ini, pilih lah. Nanti tetap ikut live-nya itu datanya ya. Paling kuat. Pilih. Satunya dari tempat Darsani. 1, 2, 3, 4. Ayo Bang Darsani. 5 di atas.
5 di atas. Jadi sembari nanya Bang jawaban Bang Dasar ini channel ini kan pasti orang bertanya tapis sebenarnya. Setelah semua tapis koleksi yang ada ini selesai ditayangkan, ke depan apa yang akan dilakukan dengan Bintang, dengan channel Bintang dan tim? Kita insya Allah, karena kita ini kan sebenarnya mengatakan bukan channel tapis ya. Iya. Kita ngamakan channel kita Bungtam dan mengangkat budaya. Makanya kan, lihat ya, salam saya itu Tabi pun itu adalah salam pembuka dari kita orang Lampung. Salam budaya para sahabat tapis. Nah, untuk para kita adalah komunitas, kita rasakan sahabat tapis, tapi kita itu bernamakan pecinta budaya. Kan saya itu kan ini Bang Rahmat, saya itu juga punya sebagi, kain-kain tenun sebagi, saya punya cinde, saya punya kikat, saya punya tumpal. Tumpal itu macam-macam. Ada yang bunga inten, ada yang bintang betabu, ada yang nama limar bekandang, ada limar cukil, ada bidak cukil, bidak bekandang, bidak napuh, selikap jungsat, selikap balak, selikap lima bekandang tadi, lima matok. Itu ada semua. Jadi kita akan bahas satu dan fungsinya akan pemakaiannya. Masih lama kok. Cuman memang harus membedakan tapis ini dulu. Belum lagi bagaimana teknis pemakaian. Kalau saya tadi mengatakan ternyata rumbai tapis itu penuh, ada mana-mananya. Tiket kayu ini dia pakai rumbai tapis jumlah ini dengan ringgit, dengan rupiah, dengan sen atau suku. Jadi ada 3 tanda. Itu harus kita galikan karena kita harus sekarang banyak gampang-gampangan. Jadi udah kita penting mosok selesai. Padahal kan ada proses-proses itu. Untuk tapisnya aja utama berarti butuhnya pembenaran tentang tapis. Selanjutnya mungkin cara pemakaian mungkin ya. Iya, cara pemakaian udah budaya. Malah mungkin gini Bang Rahmat, selesai puasa ini saya malah berpikirnya udahlah kita mulai aja untuk ngebahas adat. Nanti kita jadi dari hari ini kita bahas ini. Dia tidak hanya berbicara pakaian. Saya mengatakan ini. Senjata adat Lampung itu 3. Keris, pedang, bukan badi, payan. Itu dalam adat apa? Ini mendudukin marga, ini suku dan sebagainya. Payung. Jadi kita bahas gitu-gitu aja. Contoh gini, di Lampung itu nyuak itu kan ada cara ngebukanya, misalnya tabi pendek setan, ikam di tabi dikiyuk dikasun, tapi pendek setan, ikam dikisung oleh sepenajau, tata oleh segini agar sekam megu oleh yang ngawin karena itu kan saya nyebelih jemoh dikan sapai kili ragam. Nanti orang yang menerima salam itu dia jawab insya Allah kalau dapat megu pun saya terjadi gawi yang kami ragam. Nah kan gitu. Jadi ini kan belum tata cara bahasa ini kan belum tentu semuanya kita akan pahami. Nah cara-cara ini juga akan kita lakukan. Beberapa tokoh yang mengerti itu. Ya. Filosofi contohnya, kenapa orang tulang bawang ini kalau mau padun dia pakai putih-putih semua. Cara pepadun orang tulang bawang itu beda dengan tempat lain. Cara pepadun orang tulang bawang itu dia pakai ikat putih, palanya yang cowok tebang gede gini, bajunya putih, sarungnya putih, semuanya putih. Yang perempuannya itu kayak orang putih-putih kok pakai jilbab putih, kayak orang pakai jilbab putih, pakai long dress putih semua. Duduk di pepadun. Kalau yang lain kan bukan kayak gitu. Apa filosofinya ternyata? Karena cakak suntan itu adalah proses akhir tertinggi dari menjalankan adat. Nah, kalau kita lihat di dalam rukun Islam terakhir itu apa? Haji. Makanya dia putih-putih kayak haji itu. Karena dia rukun Islam itu yang 5 terhaji, bahwa ngambil sultan itu terakhir. Dan akhirnya kita mati pakaiannya putih. Makanya ada putih gitu. Beda dengan di abung pakaian tuho. Kenapa? Karena itu sama filosofinya. Karena ini adalah terakhir yang melaksanakan itu kan proses hidup kita pada akhirnya di tua. Tua itu adalah akhir. Nah itu Bang Rab, ini kan mana-mana itu nanti akan kita gali secara bersama. Oleh karena itu mohon doanya secepatnya selesai lebaran nanti kita akan proses itu. Kayaknya ada penekanan tadi.
makanya akan saya sehat, para guru-guru sehat, semangat. Karena mohon maaf ya, ini nggak ada gajian, ini gratisan. Ada satu ingin beramal, kan beramal selalu berkarya, semoga menjadi amal jariah. Selain Bang Tam nanti membahas adat, dia juga akan menyanyikan satu buah lagu. Oh, jadi ternyata Bang Rahmat ya, Bang Sony mau nanya, kan giliran gua bahasa lagu loh. Gitu. Jadi belajar tupoksi masing-masing. Jadi selain adat istiadat dan tapi dia juga akan menyanyikan satu buah lagu ciptaan dia sendiri. Tepuk tangan dong. Sebenarnya sahabat tapi lagu yang sudah ada tulang bambu Migayo. Kecingan Bugian. Itu saya lagi mau ngubungin Mas Pri karena dia dulu yang mengaransemen berkenan dengan lestarikan budaya. Jadi udah tuh ini ngegetas. Ada lagi satu lagu sebetulnya itu adalah tapi teksnya kemana saya udah coret tapi di mana saya nyari, saya kebingungan ini di mana gitu. Itulah akhirnya saya lupa di mana. Saya mau ngebuat berkenan dengan ngecing omongan. Jadi ngecing omongan dia berjanji, ya satu pergi, ya satu tunggu-tungguan, nggak taunya nggak pulang-pulang dengar kabarnya udah kawin. Sementara yang ini banyak yang melamar dia tolak gitu loh. Namanya ngecing omongan. Pengalaman pribadi. Oh enggak, lu kali. Itu tadi yang nanya itu. Ya, pertanyaan berikutnya nih. Saya ada dua pertanyaan. Apa mau yang ini? Bukan itu ini nih. Ya, itu ngambil inilah ya. Di sini nih. Lagi. Pertanyaan satu, ini kembali ke kopiah. Mungkin karena kopiahnya yang menjadi hadiah gitu kan. Bukan hadiah lah, berbagi. Ya. Pertama dari Rio de Janeiro ini. Wih, alangkah jauh dari Brazil. Nggak tahu ini namanya Rio de Janeiro. Dari Brazil loh, Rio de Janeiro. Di bahasa Indonesia kok bahasanya. Pertanyaannya, selamat sore, salam budaya, mau nanya Buntam. Kopiah tapis ada berapa jenis? Kira-kira? Kalau kopiah tapis ya ini. Sorry ya, saya tidak mau mengatakan jenis dari kopiah tapis. Oke. Karena kopiah itu begini, Oke. hanya di motif tapis. Tapi kalau kikat itu baru macam-macam. Ada yang Bandung Murem, ada yang bulan separuh gitu dan sebagainya. Ada juga yang kayak apa bentuk kayak tapi tuho itu gitu dan sebagainya. Itu kikat. Kalau tapis, kalau peci ya ini peci. Toko. Oke. Tadi kali lagi di sini. Waktu kita. Iya. Lagi kan buat yang ngasih hadiah ini. Yang Sandi udah. Yang polos. Oh. Betul ya. Rio de Janeiro itu nanti saya kontak ya, saya kontak. Siapa? Kok kamu? Sohibmu sendiri kau kontak dengan kamu sendiri kamu. Bukan ini loh, Rio de Janeiro. Ya, kok kamu kontak? Dia udah ada kontak dulu. Bukan, ini dia kan tahu ini kan pertanyaan dia. Enggak, maksudnya kontak. Di channel ini tahu saya atau pemiliknya. Aduh, kau kali kau jangan-jangan curang. Saya. Terus ada lagi kayak tadi ini tanya-tanya terus. Namanya Pak Wardi Hendrajaya. Mahwardi dapat dong. Dapat dong. Udah. Dapat dong. Ya, Belum. Pertanyaan satu lagi. Enggak, dapat enggak yang Mawardi? Belum dapat dong. Dia udah dua kali tiga kali nanya dapat dong. Mau milih yang mana dia? Nanti dia. Jadi nanya dulu. Oh, nanya dulu. Pertanyaan terakhirnya mungkin ya. Apakah ada tapis yang tidak menggunakan benang emas? Ada. Ada. Ya? Ada. Tapi contoh, tapi cucu Anda itu ada yang cucu dia pakai benang sutra Anda, semua ada saya punya. Tapi kaca itu mayoritas tidak pakai benang emas. Tidak pakai benang emas. Jadi gitu loh. Gitu termasuk beberapa tapis. Nah, disitulah saya sorry ya, mohon maaf, saya juga belum meneliti, saya ngelihatnya. Tapis di pesisir itu mayoritas tidak menggunakan benang emas, dia menggunakan benang sutra. Sisir ya. Yang dulu ya, yang benang sutra gitu. Jadi sekarang Oh iyalah. benang emas gitu. Iya, benang sutra. Oke. Itu sahabat SCN salah nih. Promosi dia. Promosi channel dia, gile. Setelah asal di channel. Ternyata sahabat tapis ada susupan, ada penyusup. Ternyata
mereka mendukung untuk acara ini karena mereka ingin promosi punya mereka channel. Sahabat Tapis, jangan di like and share punya mereka ya. Jadi mungkin kita sudah 1 jam bersama Bintang dan bukunya ya kan, dan tim. Tapi masih ada season 3 lagi loh. Enggak. Tadi Warni 1. Warni. Rio tadi. Rio. Rio. 2 lagi ya. Tadi ada pertanyaan Tropa ya nanya tadi. Topa sama ini tadi, Topa sama Bung Junaid. Junaidi. Ah ya, Topa dan Bung Junaid tadi. Oke. Oke ya. Selesai ya. Oke, selesai. Berarti kita selesai juga. Karena yang lain yang alternatif dengan closing. Sahabat Tapis, saya itu bawa Tapis dulu. Apa tanggal 10 kita perlu? Nggak usah ya. Setelah ya. Momen berikutnya. Ya untuk momen berikutnya enggak, maksudnya kita promosikan di sini tanggal 10 kita berikutnya kalau tapi udahlah nanti aja lah ya. Habis makan gitu. Oke sahabat Tapis, karena kami belum pesan makanan. Kami takut untuk bubukan nanti bubukan airnya nggak taunya air putih doang karena terlalu banyak ngoceh-ngoceh. Dari yang ngoceh-ngoceh ini belum ada juga cewek yang chat orang 3. Rahmat, Abang Rahmat, Mas Ridho sama Mas Aris. Akhirnya mereka kecewa sama Tapis, belum mendapatkan pasangannya di sini. Oke, Oke sahabat Tapis, mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Ini hanya sekedar untuk kita asik-asik. Bahwa kami juga ini mungkin ada kalimat-kalimat yang terlalu lepas, kurang berkenan di hati para teman-teman sahabat semua. Kami mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Terimalah salam kami. Salam budaya dari channel Bung Tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Dah. Lebih 1 jam ya? Cek. Hah? 1 jam lebih.